Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rizky Sastavianto dari kelas 10 TJT 4 dan absen 10. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal remedi SAS dasar telekomunikasi. Di sini saya akan menguraikan langkah demi langkah secara langsung, mulai dari perhitungan subnetting FLSM hingga rancangan VLSM untuk dua ruangan hingga analisis troubleshoot jaringan. Silahkan menonton. Ini yaitu sebuah sekolah mendapatkan alokasi blok IP address 172.164x.0 prefixnya 10. Nah, untuk x-nya sendiri ini adalah nomor absen saya, yaitu nomor absen 10. Nah, dari penyedia layanan internet, IP address tersebut harus dibagi secara efisien untuk dua ruangan dengan ketentuan sebagai berikut. Ruangan A membutuhkan kapasitas untuk 70 workstation, ruang B membutuhkan kapasitas untuk 50 workstation. Nah, sebagai teknisi jaringan, Anda diminta untuk menerapkan metode variable length subnet mask alias FLSM dengan memprioritaskan alokasi untuk ruang yang membutuhkan jumlah host terbesar terlebih dahulu. Nah, jumlah host yang terbesar yang harus kita hitung adalah ruangan A. Lanjut dahulu pada blok awal jaringan. Jawablah tadi case tersebut di poin nomor 5 hingga 7. Nah, pada pertanyaan awal, pertanyaan pertama yaitu berapakah IP network masing-masing ruangan A dan B study case di atas? Lalu, berapakah IP range di masing-masing ruangan A dan B study case? Lalu, berapakah IP broadcast dan subnet masknya? Baik, untuk soal pertama yaitu oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di sini diketahui IP address-nya itu adalah Baik, pertanyaan pertama yaitu diketahui bahwa IP address-nya adalah 200.100.13. Karena X-nya diganti jadi nomor absen saya, jadi X-nya adalah 10, prefixnya 27. Maka IP-nya menjadi 200.100.10. Salah. 13.10/27. Nah, ini slash 27 ini maksudnya prefixnya ya. Pertamanya, kita cari dulu subnet masknya. Prefix 27 itu artinya net masknya punya angka binary 1 sebanyak 27. Kalau kita desimalkan, hasilnya adalah 255.255.254. Ini ya jadinya. Ini 27, ini gini aja. 27 ini jika di desimalkan 255 titik 224. Nah, kenapa kok bisa jadi 224? Nah, itu tuh caranya 256 dikurangi 22 watt. Nah, sekarang kita cari nilai kelipatannya buat menentukan blok subnetnya. Jadi caranya itu gini. Kita tulis di sini aja. Cara mencari kelipatan. Caranya itu blok subnet. Caranya yaitu 256 dikurangi 224. Nah, sudah sama dengan 32. Jadi kelipatan bloknya itu kelipatan blok adalah 0, 32, 64 dan seterusnya. Nah, sudah. Karena absen saya itu 10, angka 10 ini berada di blok pertama, yaitu Nah, karena IP absen saya itu 10, angka 10 ini berada di blok pertama, yaitu rentang 0 sampai 31. Dari sini kita bisa langsung dapat jawaban untuk nomor 1 sampai 3. Nah, nomor 1 tadi pertanyaannya berapa IP networknya, nomor 2 berapakah IP range-nya, terus nomor 3 berapakah IP broadnya.
Nah, sini kita tulis ya. Ini gini. Nomor 1. Kita tulis IP broad. IP netnya nih. IP netnya adalah 200.100.13.10. Oke. Terus ini titik E0. Loh, kok itu? Cih, kok aneh. Oke, jadi IP netnya itu kita tulis 200.100.13.0. Seperti itu. Oke. Lalu untuk nomor 2 ini adalah jawabannya dari pertanyaan berapakah IP range. Ini IP range-nya. Range-nya itu adalah IP valid di antara network dan broadcast, yaitu dari 200.100.13.1 sampai 200.100.13.30. Jadi kesimpulannya tuh ditulisnya tuh gini, 200 100 sampai 200 sama ya 113 ini sampai 30. Nah, sudah. Lalu untuk pertanyaan nomor 2 kita jawab. Oke. Ini kan ditanya berapa IP broadcast-nya. Jadi ini IP broad. Nah, IP broadnya itu terakhir sebelum blok berikutnya, yaitu 200.100.13.31. Jadi ini 200 100 13 31. Nah, ini ya. Lalu untuk soal yang latihan case itu tadi, kita berganti ke pertanyaan nomor ikat. Nah, untuk soal keempat itu pertanyaannya berapa subnetnya. Sini ditulis subnet. Nah, kalau prefixnya tuh pakai 27, artinya ada 27 bit angka biner 1. Jika ditulis tuh jadi kayak gini. Ini dia. Ini 27. Nah, ini kalau diibaratkan ya. Nah, ketika binernya dikonversi ke desimal, 8 bit pertama dinilainya tuh 255, begitu pula blok kedua dan ketiga. Sedangkan 3 bit pertama di blok terakhir itu gini. Di blok pertama ini blok pertama terakhir ini itu ditulisnya 128 ditambah 6 4 ditambah 32. Jadi hasilnya itu 224. Jadi subnet masnya itu 254 ya ini deh. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5, 6 sama 7. Malas sekali ya menjawabnya. Belum ada. Selanjutnya sekarang kita ke study case FLSM untuk nomor 5 sampai 7. Ya, di sini tuh sebuah sekolah mendapatkan alokasi blok IP address 172.164.10 dan titik 0 prefixnya 24. Nah, ini tuh kita urutkan dari yang lebih banyak. Di sini yang paling lebih banyak itu adalah ruangan A, yaitu hostnya 70. Jadi
Jadi prefix yang paling efisien dan mencakupi itu adalah slash 25, karena slash 25 ini menyediakan total 126 host valid. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 126. Subnet mask dari slash 25 adalah 255.255.255.18. Maka network ruangan A dimulai dari blok, yaitu blok dari blok aja ya. Blok 172 164 10 titik 0. Nah, IP range-nya jadi kan IP range-nya ruang A itu adalah 172.164.10.1 sampai 172.164.10.126 dari yang 2 pangkat 7 sama dikurangi 2. Kita tulis di sini aja ya. 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 126. Sini di range kita tulis 172.164.10.1 sampai 172.164.10. Ini itu 126. Nah, untuk IP broadcastnya sendiri itu broadcast sendiri itu 172.164.10.127. Itu cuman ditambah 1 aja ya. Oke. Jadi 172.10.127. Ini kita kasih label ruang A. Oke, sudah. Lalu untuk ruang B, ini di sini belum selesai ya guys. Nah, buat ruang B sendiri itu lanjutkan IP setelah broadcast ruang A. Nah, yang tadi tuh 172.164.10.127. Nah, kebutuhan ruang B itu tadi 50 host. Prefix yang paling cocok itu slash 26. Kenapa? Karena menyediakan 62 host valid. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 2 sama dengan 62. Nah, subnet mask yang cocok itu tadi slash 26. Jadinya 255.255.192. Oke. Nah, di sini kita tulis IP netnya. Ya, IP netnya 172 164 10.127. Oke. Lalu IP range-nya IP range-nya 172 64 10 127 sampai 172 164 10 ini sampai 6 banyak 190. Nah, nih IP broadnya karena di sini IP broadnya jadi 172.164.10 ya 10.191 itu ditambah aja ya guys. 172.164 10 191. Nah, oke, sudah. Kita kasih label ruang B. Sudah. Oke. Nah, next adalah berarti sudah terjawab ya IP range masing-masing dari ruang A dan ruang B ini ya. Lalu IP broad sama subnet mask.
Jadi ini air dibuat subnet masknya tetap kayak tadi, yaitu wadaw wait. Jadi subnet masknya itu tetap ya, yang ini tadi chip itu kita tulis saja. Ya ini adalah subnet mask dari ruangan A seperti ini. Lalu untuk subnet masknya ruangan B yaitu 18 ditambah 64 sama dengan 19 itu ya. Oke, lanjut ke soal 8. Seorang network administrator ingin memisahkan jaringan menggunakan prefix /28 yang mengonfigurasi PC 1 dengan IP 172.16.10.14. Nah, sementara itu server lokal di ruangan yang sama diberikan 172.16.10.18. Saat typing hasilnya request timeout. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika dilakukan pengujian ping dari komputer internal ke server lokal, status menunjukkan request timeout alias tidak dapat terhubung. Berdasarkan analisis segmentasi IP tersebut, mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan analisis Anda mengenai tentang IP network masing-masing perangkat. Oke, kita jelasin, kita kasih paham. Nah, di sini, kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Karena hasil ping menunjukkan request timeout karena PC 1 sama server lokal berada di segmen jaringan yang berbeda karena berbeda subnet, maka tidak bisa saling berkomunikasi secara langsung di layer 2 tanpa adanya bantuan perangkat layer 3 seperti router. Jadi yang benar itu kita jelasin. Apa sih? Nah, jadi itu jaringan dikonfigurasi tadi menggunakan prefix /28. Nah, jadi kalau ditulis itu subnetnya ini. Subnet mask. Untuk mask itu karena tadi /28 ya. Jadi 255 titik 240. Nah, kelipatan blok subnetnya itu dikurangi dari 256 dikurangi 2 dari hasil yang tadi ya, 240 totalnya 16. Jadi jaringan ini tuh terbagi menjadi blok-blok dengan kelipatan 16. Ini kelipatannya tuh apa aja ya? Ini kelipatannya, ini digarisin aja guys. Ini kelipatannya ini 0 ya blok 0, 16, 32 dan seterusnya. Nah, tuh. Oke. Nah, mari lihat posisi masing-masing perangkat. Nah, PC 1 ini IP-nya tadi 172.16.10.14. Nah, kita tulis aja guys ya. Nah, ini PC 1. IP-nya tadi apa? IP-nya tadi 172.16 10 14. Nah, perangkat ini tuh masuk ke dalam blok 0, rentang dari 0 sampai 15. Nah, ini rentangnya ya. Ini rentangnya 0 sampai 15. Oke. IP networknya tadi udah. Enggak, belum. Nah, IP networknya itu 172. Ini kita tulis aja ya. IP network 172.16.10.0. Nah, IP range host yang valid itu IP range-nya 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Oke, IP blocknya yaitu tadi rentangnya tuh jadi ini kita tulis aja dulu guys. Broad 172.16.10. Ini ketinggalan guys, ini harusnya satu ya. Ini satu ya. Nah, udah. Ini IP broadcastnya 7B. Ini ditulis 16. Nah, ya. Nah, sekarang server. Ini server lokalnya ya guys sekarang. Jadi kita tulis ya. Lokal. Oke, kita tulis IP borotnya. IP-nya dulu. Nah, ini IP-nya tuh tadi 172.16.10.18.
ini ya guys. Nah perangkat ini tuh masuk ke dalam blok 16. Jadi rentangnya ya guys, rentangnya 16 sampai 31. Udah oke. IP netnya itu 172 16 10.16. Oke. Kenapa kok bisa dapat 16 ini guys? Oke. IP ring. Nah ini IP ring yang solid ya guys. Ring itu 172 16 10 ya betul ya, 10 17 sampai 172 16 10 30 gitu guys. Nah IP broadcastnya yaitu broad 172 16 10 31. Oke begitu guys. Nah kesimpulannya yaitu PC1 berada di subnet mask 172.16.0/28. Nah sedangkan server lokalnya berada di subnet 172.1.16.10.16 prefix/28. Karena pembatasan rentang IP tersebut keduanya itu nggak berada di dalam satu lingkungan broadcast yang sama. Nah jadinya koneksi pin terputus. Itu guys. Oke. Nah next ke soal 9. Printer network dikonfigurasi dengan IP 192.168.100.150 dengan prefix 25. Nah tentukan dua alamat IP komputer di bawah ini yang berbeda jaringan atau salah konfigurasi sehingga tidak bisa mencetak ke printer tersebut. Nah di sini tuh ada 4 IP guys. Yang pertama 192.168.100.10. Nah IP kedua 192.168.100.50. Ketiga 192 dengan angka belakangnya yaitu 130, dan juga IP keempat dengan angka belakang 200. Nah teknisi ini mau mengetahui komputer mana yang salah konfigurasi sehingga berada di luar segmen dengan printer tersebut berdasarkan data di atas. Analisa segmen jaringannya dan tentukan dua alamat IP mana saja yang berbeda jaringan dengan printer sehingga tidak bisa terhubung langsung tanpa bantuan router. Nah dua alamat IP yang berbeda itu 192.168.100.10 dan angka yang kedua 192.168.100.50. Mari kita petakan ya guys. Nah batasan segmen jaringannya itu printer network menggunakan IP 192.168.100.150 dengan prefix /25. Nah subnetnya itu kita tulis guys, karena tadi subnet prefixnya 25 jadi 255.128. Oke. Nah kecepatan blok subnet 25 subnetnya tuh 256. Kita kurang 256 kurangi 128 jadilah prefix /25. Nah itu guys ya masih. Nah tadi kecepatan blok subnetnya itu 256 dibagi ya. Nah subnet masknya tadi itu nah kok bisa ya jadi belakangnya 128 karena 256 dikurangi 128 jadinya tetap nih 128. Nah prefix 25 membagi sebuah network yaitu 24, terus nantinya jadi dua blok subnet yaitu ini IP-nya ya guys 192.168.100 sampai 127. Oke. Nah keduanya ini blok 128 ya guys. Nah IP nya tuh 192.168.100 salah ini
sampai 192.128.125 guys. Oke. Nah, sekarang mari kita petain lagi batasan posisi printer sama komputer. Karena IP printernya tadi itu 150 ya. Ya, tapi ya oke. Nah, karena IP printernya tadi itu 192.168.100.150, maka printer berada di blok kedua itu harusnya 128. Tentang IP host yang valid dan bisa terhubung langsung satu jaringan sama printer itu adalah 192.168.100.129 sampai 192.168.100.254. Kita tulis ya guys. Segmen kan kayak kan pintu sana sudah di 109 108 ini 100 129 sampai 109 108 125 4. Oke cek guys. Nah, posisi komputernya itu IP 130 dan 200 berada di dalam rentang 129 sampai 254, satu jaringan sama printer yang bisa dicetak. Nah, IP 10 sama IP 50 berada di 128 yang artinya mereka terisolasi di blok pertama, yaitu blok 0. Kita tulis ya guys. Kesimpulannya yaitu kesimpulannya itu komputer 10 dan 50 berada di luar batas segmen jaringan printer alias berbeda subnet. Nah, akibatnya paket data dari kedua komputer tersebut tidak akan pernah sampai ke printer tanpa bantuan router intermediary. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan bisa memenuhi standar nilai KKM. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun perilaku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.